Saya dengan Mas Joko ini sudah kenal sudah lama. Pada saat itu ikut konstelasi pendaftaran bakal calon wali kota di Partai Gerindra. Mas Joko ini sebagai ketua DES pilkadanya, karena ketemu terus, setelah itu berdinamika, saya juga dengan partai lain juga, ya ibaratnya habis ketemu, terus habis itu jalan saling penguatan sendiri-sendiri, terus alhamdulillah terakhir juga disatukan. Hai Tribuners, bertemu lagi dalam Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Tribuners, ini saya pakai kaos spesial ya. Nah ini Tribuners lihat kaosnya, PSIS Semarang. Saya jarang juga, nggak setiap hari pakai ini, makanya saya pakai kalau ada momen spesial. Hari ini kantor Tribun kedatangan tamu khusus, spesial juga. Beliau adalah CEO PSIS, Mas Yoyo Sukawi. Nah, kali ini nggak datang sendirian. Mas Yoyo ini datang bersama temennya, namanya Mas Joko Santoso. Dia adalah Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Mas, halo Mas. Halo Mas. Mas Yoyo, Mas Joko. Mas Erwin. Kelihatan kompak banget ya ini. Ini Tribuners. Dan sebenarnya mereka datang kenapa berdua? Ini bukan kebetulan juga. Jadi kalau Tribuners mengikuti proses tahapan Pilwalkot di Semarang, mereka berdua ini menjadi salah satu kontestan, kan ada dua ya. Nah, Mas Yoyo sama Mas Joko ini kemarin sudah mendaftarkan diri ke KPU ya. Ini masih nunggu tes kesehatan ya? Hasil tes kesehatan ya. Jadi mereka berdua ini mantep mau maju dalam kontestasi Pilwalkot Semarang. Tribuners pasti kemarin juga sudah ngikuti ya, banyak banget baliho yang beredar ya, Mas Yoyo, Mas Joko. Akhirnya diputuskan Mas Yoyo nih sama Mas Joko. Mungkin banyak yang pengen tahu, ini awal mulanya kok bisa tiba-tiba Mas Karaku ya? Nah itu siapa yang pertama ngontak, ceritanya gimana? Silakan Mas Yoyo. Jadi saya dengan Mas Joko ini sudah kenal sudah lama. Kenal sudah lama dan saya pada saat itu ikut konstelasi pendaftaran bakal calon wali kota di Partai Gerindra. Mas Joko ini sebagai ketua DES pilkadanya. Oh, daftarnya sama Mas Joko. Mas Joko. Untung diterima ya. Makanya dari awal di situ ya terus karena ketemu terus, setelah itu berdinamika, saya juga dengan partai lain juga, ya ibaratnya habis ketemu, terus habis itu jalan saling penguatan sendiri-sendiri, terus alhamdulillah terakhir juga disatukan. Jadi ceritanya begitu. Tapi pertama ngobrol, Mas, kok Karaku? Atau misalnya, Mas, ada kemungkinan nanti bareng saya. Itu kapan? Kalau kita itu kan partai Demokrat juga nggak bisa sendirian. Partai Gerindra juga maju sendiri juga nggak bisa. Memang sempat ada pembicaraan. Sebelum MK ya. Ya, sebelum MK. Itu MK kan baru-barusan ya. Itu ya. Terakhir. Nah, itu kita sempat komunikasi. Piye Mas? Kalau Gerindra dengan Demokrat. Gitu. Ya, terus berjalan, dinamika. Ya, sempat muncul gimana kalau Mas Yoyo, Mas Jos. Gitu. Terus di luar juga banyak yang daftar di Gerindra kan banyak juga. Ya, di situ sempat dipasang-pasangkan gitu. Tapi nampaknya ya namanya jodoh ya, nggak kemana-mana. Jadi Tribuners tadi ya, namanya jodoh. Meskipun dicari kalau nggak jodoh ya nggak dapat. Gitu ya. Mas Joko sendiri biasanya panggilannya akhirnya Mas Joko Jos ya. Ya. Boleh cerita dong, itu kenapa sih kok Jos itu? Jadi memang itu sebenarnya singkatan, itu? biar mempermudah saja ketika orang mengenal kalau nama lengkapnya siapa Joko Santoso terlalu panjang. Terus ketika masyarakat itu kata Jos itu kan sudah familiar begitu. Ketika saya ketemu dengan audien, ketemu dengan masyarakat, saya hanya bilang buka sidik terus dijawab Jos gitu. tidak mengkomando itu, saya bilang buka sidik langsung bilang Jos. Sebenarnya memang dari singkatan Joko Santoso. Joko Santoso. Joko Santoso. S-nya kan 2 Santoso. Iya. Tapi di balik makna itu memang sudah dibuat oleh Mas Wali. Jadi Mas Wali itu mengajak supaya masyarakat Kota Semarang itu
jadi orang yang senyum sehat. Yuk, Jos begitu. Jadikan orang senyum sehat. Iya. Jadi semua warga Gumuyu senang. Ya senang itu artinya kan bahagia, batinnya bahagia, semuanya lah begitu ya. Jadi kesejahteraannya. Iya. Jadi pas sekali memang dibuat Mas Wali begitu. Yuk Jos. Yuk Jos nih. Mas Jos, nah ini kalau Mas Yoyo ini kan semua orang udah kenal ya. Mas Jos mungkin boleh cerita dikit dong, backgroundnya itu apa? Apakah datang dari pengusaha atau memang dari politisi atau seperti apa sih? Saya memang dari nol, dari bawah. Oh. Saya terlahir dari kampung kecil di sebuah pantai utara. Di mana? Semarang. Kalau orang menang namanya Baru Tikung. Waduh, ya, agak deg-degan ya. Agak deg-degan ya. Ini orang Baru Tikung yang insaf begitu. Oh gitu ya. Punya keinginan untuk bangun kota Semarang, terutama di wilayahnya begitu. Oh, asli Baru Tikung. Asli Baru Tikung. Terus kesibukan sehari-hari apa? Sekarang saya menjadi anggota dewan, alhamdulillah ini terpilih menjadi yang ketiga kalinya. Kemarin tanggal 14 Agustus kita dilantik. Tapi tanggal 22 September besok dipaksa KPU untuk mundur. Waduh lah itu. Saya nggak kepengen mundur. Nggak tapi mana-mana. KPU-nya yang Kemarin baru dilantik. Ya tanggal 14 Agustus kemarin. Berapa bulan berarti nanti jadi anggota dewan? 40 hari. 40 hari. Mana-mana ya. Mas Yoyo juga mundur. Sudah mundur kalau saya belum sempat dilantik. Belum sempat dilantik malah. Jadi Tribuners, mereka berdua ini pengorbanannya luar biasa ya. Mas Yoyo ini sudah menang DPR RI. Mas Joko Jos sudah menang DPRD Kota Semarang. Dua-duanya mundur. Padahal ya bisa dikatakan namanya kontestasi kan ada menang, ada kalah ya. Kok rela-relanya mundur demi Kota Semarang? Apa motivasinya Mas Yoyo? Jadi seperti kemarin itu kami berdua itu memang berangkat dari kesamaan ingin memperbaiki Kota Semarang. Jadi kalau saya memang merantau di Jakarta sudah cukup lah, sudah cukup dan saya ingin kembali ke rumah untuk memperbaiki Semarang ini kan sudah hebat. Ya, kita buat menjadi lebih maju dan bermartabat. Dan nampaknya Mas Joko pun sama. Mas Joko ingin konsentrasi di eksekutif juga untuk memperbaiki kebijakan Kota Semarang. Jadi itu saja sebenarnya tujuannya. Iya. Kalau Mas Joko nggak diprotes sama keluarga, Pak nanti kalau kalah gimana? Ya jadi dewan enak-enak. Alhamdulillah saya sudah yakinkan kepada keluarga, kepada istri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim delalah kok bondo rak keliyo. Maka disupport betul. Ketika saya mundur yang gantikan anak saya. Oh gitu toh. Iya. Bukan berarti ini dinasti Mas. Memang benar-benar anak saya suaranya nomor 2 di bawah saya. Bukan terus saya itu punya anak, nang engko dadi anggota dewan gantiin aku, enggak begitu. Dilelah ya. Bukan dilelah, ini perjuangan anak saya juga. Iya, artinya kan Mas Joko sendiri kan bisa bareng Mas Yoyo kan nggak nyangka juga, nggak tahu, nggak pasti juga kan. Ternyata setelah masuk yang ganti ternyata anaknya juga. Itu namanya rezeki tadi nggak kemana. Terus yang menarik lagi di kontestasi Pilwalkot Semarang kan dinamis banget ya. Kita ngikutin tuh sampai bingung ini yang muncul tokoh ini. Begitu selesai kemarin ada 2 pasangan ya. Nah, yang menarik lagi pasangan Yuk Jos ini dapat dukungan partai fantastis 9 dibandingkan 1 di sebelah. Gimana sih Mas caranya bisa membujuk yang 9 ini kok bisa ikut bareng-bareng? Padahal saya yakin mereka pasti punya jagoan sendiri-sendiri, punya cara pandang sendiri. Itu gimana Mas? Ya jadi sebenarnya kalau membujuk ya enggak. Ya, jadi kita itu memang melakukan komunikasi dengan semua partai. Pada saat kita komunikasi, karena kita sudah hubungan baik bertahun-tahun dan sudah saling mengenal, dan tampaknya teman-teman partai ini satu tujuan dengan kita. Bahkan pada saat saya deklarasi yang pertama, itu kan hanya beberapa partai saja. Ya, karena partai yang lain masih berdinamika. Nah, dari situ namanya juga orang mau menikah kan pacaran dulu. Pada saat kemarin dinamika itu sebenarnya proses pacaran. Ya, proses pacaran. Jadi dilihat Mas Yoyo itu seperti apa. Apakah cocok dengan Gerindra, perjuangannya, temanya sama enggak gitu dengan PKB.
dengan PKS, dengan Golkar, PSI, PAN, Nasdem, semuanya lah, semuanya. Kita berproses, bahkan kita juga nggak maksa, tapi memang saya membuka komunikasi dengan semua partai. Saya melakukan pendaftaran kepada semua partai. Dan alhamdulillah gayung bersambut, semua bergabung dengan tujuan yang sama. Dan sekarang bahkan visi misi kita lagi direbus ini. Sama-sama dengan semua partai. Digodok sampai mateng gitu. Dan ini semua memang berusaha menyampaikan aspirasinya. Kan perjuangan partai kan berbeda-beda ya. Ada yang fokus di nasionalis, ada yang fokus di agamis, ada yang fokus macam-macam lah. Nah ini sedang kita buat. Nah ini mudah-mudahan nanti ramuannya ini jadi sambal yang mantap, sambal yang jos. Kapan kira-kira kapan? Kita sudah nggak sabar soalnya pengen lihat. Ya sebentar lagi kita launching. Sebentar lagi kita launching. Jadi Tribuners itu tadi ya Mas Yoyo sudah ngasih sinyal. Ini ada beberapa program unggulan yang sedang digodok, tapi ini katanya masih rahasia. Nanti nggak lama lagi yang di launching. Dan Tribuners yang menyaksikan lewat channel YouTube maupun medsos, silakan nanti kalau mau tanya tulis saja ya. Siapa tahu nanti Mas Yoyo sama Mas Joko bisa menjawab. Nah, kemudian yang saya ingin tanya lagi ke Mas Joko ini. Gerindra ya. Gerindra kolaborasi sama 9 partai. Kemudian Mas Joko sebagai wakil gitu ya. Waktu tadi kan Mas Joko sudah cerita, awal-awalnya kan daftar ke Mas Joko gitu ya. Nah kalau Mas Joko sendiri akhirnya kenapa bisa bersedia gabung sama Mas Yoyo? Ini melihat Mas Yoyo ini seperti apa, Mas? Jadi ketika kita bertemu dengan Mas Yoyo pertama kali begitu, kebetulan ini saya diciptakan oleh partai untuk menerima semua pasangan calon ketemu saya. Karena ditugaskan menjadi ketua Despilkada. Jadi tahu keinginannya, tahu tujuannya, mau kemana dibawa Kota Semarang, tahu karena ketika daftar di Gerindra itu tidak daftar, tidak hanya sekedar daftar, tapi kita pendalaman. Mau dibawa kemana Kota Semarang. Yang menjadi catatan pertama Mas Wali ini adalah semangat kolaboratif. Jadi bagaimana caranya teman-teman nanti yang bergabung di dalam partai pengusung itu dimintai apa toh sebenarnya Kota Semarang mau dibawa kemana. Itu yang tujuan yang ketika saya itu langsung magreng hati saya itu untuk bergabung dengan Mas Yoyo itu salah satunya itu. Begitu Mas Heru. Jadi langsung wah ini cocok. Wah ini cocok bareng-bareng gitu ya. Jadi curang dia. Ternyata semua dengan sambil diseleksi. Jadi Tribuners menarik ya, bagaimana dua sosok yang akhirnya memutuskan untuk bareng-bareng mencalonkan diri. Nah, tapi ini kan kita bicara tahapan dibilang pendek ya pendek, tapi panjang juga kan, masih nanti ada masa kampanye dan lain-lain. Apa yang sudah disiapkan Mas sama timnya nanti menghadapi kampanye itu kira-kira apa yang menjadi prioritas? Ya kita yang pertama kita pasti paparkan program kerja kita, visi misi, program kerja, apa yang akan kita bawa di Kota Semarang ke depan. Itu yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, kepada publik. Ya, itu banyak sekali programnya nanti akan kita sampaikan. Kita akan bertarung di gagasan. Ya, setelah itu pertempuran ini tentu saja ada di darat juga ada di udara. Ya, jadi kita membuka peluang, apalagi di sini Tribun ini ngasih peluang kita bisa pencitraan di. boleh. Ini matur nuwun sangat. Nanti setelah kita launching, visi misi, ayo kita diundang lagi, dibedah satu-satu, gitu. Itu yang kita tawarkan, karena kita semangat tadi kolaboratif, dan kita punya 9 partai dengan karakteristik yang berbeda-beda, kita siap adu gagasan. Dari sisi manapun, Kota Semarang mulai dari sisi sosial, sisi ekonomi, sisi macam-macam lah semuanya. Kita mau bicara apa? Ayo kita bicara gagasan yang perbaikan untuk Kota Semarang itu seperti apa? Ya. Nah ini yang oke nih, bicara gagasan ya, bicara gagasan. Ngomong-ngomong Mas Yoyo, kita nggak bisa memisahkan ya. Mas Yoyo ini kalau disebut Yoyo Sukawi pasti orang PSIS. Ini barusan di Jakarta lagi rame juga, masing-masing kontestan itu
ingin membawa Persija gitu. Apalagi Pak Ridwan Kamil kan di Jabar Bobotoh sekarang Persija. Sementara kalau di Semarang ini kan ada PSIS. Nah, Mas Yoyo melihatnya bagaimana mengenai PSIS dan Kota Semarang? Ya, jadi begini. Bedanya di Persija sama di Semarang. Kalau di Jakarta dan di Semarang. Kalau di Jakarta ini para calon itu mencoba membawa sepak bola ke politik. Ya. Mereka berusaha bertempur nih. Persija dibawa-bawa. Nanti kalau aku jadi gubernur gratis. Aku jadi gubernur bangunin stadion. Bedanya dengan kita ini. Nah, saya sama Mas Joko sepakat PSIS ini nggak kita bawa di politik. Wah, ini keren. Jadi PSIS biar dia berprestasi sendiri karena PSIS sekarang sudah mandiri, sudah berbadan hukum PT. Ya. Saya sama Mas Joko apabila terpilih itu kita nanti justru fokus di pembinaan. Di pembinaan sepak bola akar rumputnya. Contohnya sekarang di Semarang ini lapangan-lapangan bola kan masih nggak standar. Sewanya mahal juga, Mas. Kita mau standarin, nah sewanya dimurahin. Ini cocok. Kan? Komunitas-komunitas dihidupin. Kalau PSIS sudah hebat kok sekarang. Sudah punya perusahaan sendiri, sudah ada manajemennya, sudah punya infrastruktur, semuanya sudah berjalan dengan baik. Makanya PSIS ini nggak dibawa-bawa ke politik kalau di kita. Dia udah jalan sendiri. Iya. Begitu, Pak. Makanya saya bilang PSIS tadi karena di antara pertanyaan netizen ada yang nanya PSIS juga karena mereka begitu melihat Mas Yoyo, wah ini bosnya PSIS nih. Nggak apa-apa, saya jawab selaku insya Allah wali kota terpilih. Iya. Ini ada satu dari netizen ini. Dari siapa ini? Lutfi Official. Ini pertanyaannya lucu meskipun ini wali kota ya, tapi saya bacakan aja. Kalau PSIS, apakah PSIS bakal dilepas saham mayoritasnya? Nah, pertanyaannya kayak gitu, Mas. Gimana itu, Mas, jawabannya? Saya mau tanya sekarang. Ingat nggak pada saat PSIS itu punya wali kota sekaligus ketua umum PSIS? Pernah ya? Tahun 2000 hingga 2010. Kita pada posisi kejayaan PSIS. Juara ya waktu itu ya? Hampir juara. Juara 3 ya? Habis itu juara 2, waktu zamannya Deporas, zamannya siapa? Julio Lopez. Itu PSIS itu belum profesional. Tapi wali kotanya senang bola nih. Wali kotanya senang bola. Jadi saya sebenarnya nggak perlu menjawab masalah itu. Masalah saham, PSIS kan perusahaan. Perusahaan ini. Nah, kenapa kok harus dilepas? Wong yang membesarkan dari kecil, ingat nggak PSIS degradasi Liga 2? Iya. Yang mengembalikan ke Liga 1 siapa? Yang mengembalikan Liga 1 siapa? Gitu. Yang membuat profesional dari PSIS tergantung APBD menjadi full profesional. Itu. Sekarang sudah punya lapangan sendiri, punya mes sendiri. Sekarang PSIS sudah bisa bersaing di papan atas. Itu kan PT Maesa Jenar. Betul. Terus kenapa harus dilepas? Enak nanti yang beli dong. Kalau ada yang mau beli, siapa yang mau beli juga? Kalau orang ngomong mau beli sih banyak, tapi belum tentu dia bisa beli. Ada lagi nih netizen, nanti mungkin Mas Joko juga bisa bantu. Ini pertanyaan standar sih. Tadi kan dibilang programnya sedang digodok ya. Tapi ada yang tanya nih, netizen dari Woroseto, ini apa program andalan Pak Yoyo untuk Kota Semarang? Wah, itu jawabnya nanti aja. setelah kita lonceng, sabar sabar. Tadi kan sudah saya bilang, sekarang sedang direbus sedang direbus. Jadi artinya sabar aja nunggu. Nanti begitu Mas Yoyo WA saya, Mas rebus saja sudah matang. Sudah matang. Datang lagi ke sini jawab ini. Ya, jawab itu. Janji ya. Kita jawab tuntas. Iya, Mas Joko ya. Ini sebuah strategi Mas Heru. Jadi kalau KP itu kan ngunci ada tanggal waktu batas penyampaian visi misi. Takutnya ketika nanti kita buka sekarang masih bisa dirubah. Nyon sewu sebelah nanti sama kan enggak? Betul ya. Saling incer ya sekarang. Oke Mas Yoyo dan Mas Joko, kita kan
sekarang orang nggak penasaran lagi. Calonnya sudah ada semua, Iya. sudah daftar. Meskipun masih nunggu hasil tes gitu ya. Ya ini kita bicara nanti waktu coblosannya. Kalau Mas Yoyo melihat peluang untuk Pilwalkot Semarang ini seperti apa sih? Ya, kalau saya lihat ini dengan pasangan kami juga dengan pasangan satunya itu peluang masih sama. Selama bendera start belum dikibarkan itu peluang masih sama. Begitu nanti start, nanti baru ada pemanasan, ada pergerakan baru kelihatan. Jadi nggak bisa sekarang itu kita ngeklaim menang atau kalah, nggak bisa. Tapi ya kita yang bisa kita sampaikan adalah kita lebih siap. Kita lebih siap karena kita persiapan juga lebih matang, juga visi misi kita juga lebih matang, juru kampanye kita juga lebih banyak, insya Allah ya bervariatif. Ya mohon doa restunya, mudah-mudahan kita bisa berhasil. Memang ya karena kita membawa tagline Yoyo Jos Bocah Dewe. Apa tagline-nya? Yoyo Jos Bocah Dewe membawa Semarang maju bermartabat. Maju bermartabat. Maju bermartabat. Iya. Keren juga ya. Ini Bocah Dewe ini kalau Mas Joko ya, kan sebagai orang Semarang asli. Asli. Kita kan sering, wah tenang Bocah Dewe. Ya. Sebenarnya maknanya apa sih Mas Bocah Dewe? Jadi Bocah Dewi itu maksudnya semua itu sedulur, semua teman, semua bisa diajak rembukan, semua bisa. Kalau bahasa kerennya ya tadi kolaboratif tadi. Oh. Ya lebih dimaknakan dengan bahasa yang keren yang ada yang sudah sering dipakai warga Kota Semarang. Jadi kita tidak melihat itu sukunya, agamanya, semua itu teman. Jadi ini kita coba kemas dalam sebuah kata Bocah Dewe. Oh, gitu ya. Dan Tribuners, tadi kita kan sempat ngobrol juga ya. Jadi sebelum mereka ini sepakat bareng, masing-masing kan udah jalan nih. Iya. Ternyata tagline-nya sebenarnya sama, udah pakai Bocah Dewe itu. Iya. Kalau di Bali Mas Yoyo kan banyak tuh pasangan ada Bocah Dewe. Mas Joko sama ternyata. Padahal waktu itu belum janjian mau bareng. Belum. Jodoh berarti. Asli Semarang itu tadi loh. Kalau Mas Joko baru tikung. Ya. Mas Yoyo mana? Saya di Candi. Oh, Candi ya. Candi itu Gajah Mungkur lah masuknya. Gajah Mungkur ya. Gajah Mungkur. Bener-bener asli sui sini. Ya, asli Semarang. Jadi mewakili Semarang atas dan Semarang bawah. Oh gitu ya? Ya makanya wajahnya beda, wajah bawah dan wajah atas. Saya kayaknya bawah kalau saya Mas. Saya bawah saya. Nah, kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Suhu dingin sama panas. Ya. Jadi Tribuners menarik banget ngobrol sama pasangan calon wali kota dan wakilnya. Tadi Mas Joko beberapa kali saya dengar udah manggil Mas Wali ya. Optimis, kita harus optimis gitu kan. Optimis, ya. Mereka nanti akan bertarung dalam kontestasi Pilwalkot Semarang yang akan berlangsung 27 November. Ya, betul. Beberapa bulan lagi, silakan nanti Tribuners bisa melihat kalau cocok ya dipilih gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan ya, masih namanya kontestasi dalam proses demokrasi itu memang seperti itu. Mas Yoyo dan Mas Joko, sebelum kita akhiri, ada yang perlu disampaikan ke teman-teman warga Semarang? Oke. Tribuners dan seluruh warga Kota Semarang, kami berdua, Yoyo Sukawi dan Joko Santoso, mohon pangestu, mohon doa restu, dan juga mohon dukungannya. Kami ingin memperbaiki Kota Semarang dengan tagline Semarang Maju Bermartabat. Yoyo Jos Bocah Dewe. Mas Joko silakan. Tribuners yang kami hormati, saya bersama Mas Yoyo. Jadi saya berharap karena warga Kota Semarang adalah warga yang sudah dewasa begitu, dan saya yakin sudah punya gambaran calon pemimpin kepala daerah yang cocok untuk warga Kota Semarang. Tentu kita juga butuh masukan, saran, dan pendapat dari semua warga Kota Semarang ini bagaimana cara membangun Kota Semarang secara bersama-sama. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yoyo bahwa semangat kita ada semangat kolaboratif untuk membangun Kota Semarang lebih maju dan bermartabat bersama Yoyo Jos Bocah Dewe.
Oke, Tribuners, itu tadi obrolan seru kita dengan dua sosok inspiratif dari Kota Semarang, Mas Yoyo Sukawi dengan Mas Joko Santoso. Beliau adalah nanti pasangan calon wali kota di Semarang. Tribuners sudah tahu mereka tadi bagaimana, tapi nanti akan ada program juga yang disampaikan dan selamat untuk menentukan pilihan. Mas Yoyo dan Mas Joko, terima kasih banget sudah hadir. Jangan kapok-kapok nanti ke sini. Dan Tribuners, kita juga akan selalu mengundang calon-calon kepala daerah di seluruh Jawa Tengah agar Tribuners semuanya mendapat insight mana calon yang terbaik. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dalam Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Sampai ketemu di Tribun Topik berikutnya dengan narasumber yang keren-keren dan topik yang menarik. Terima kasih, salam Tribun. Terima kasih Mas Yo. Mantap.